Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfianti, saya prodi akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas akhir semester 6 kali ini pada mata kuliah Financial Statement Analysis dengan dosen pengampu Ibu Fatmawati Solihah SCMM, yaitu pada studi kasus manufaktur alas kaki PT Sepatu Anggun Sejahtera. Selanjutnya terdapat daftar isi. Yang pertama, rasio keuangan. Yang kedua, common size trend. Yang ketiga, analisis arus kas. Yang keempat, interpretasi kondisi keuangan. Yang kelima, rekomendasi manajerial. Selanjutnya terdapat soal dan data-data. Selanjutnya, rasio keuangan. Subpoin rasio keuangan yang pertama, current ratio. Rumus dari current ratio sama dengan aset lancar dibagi liabilitas lancar. Untuk tahun 2023 terdapat data 7.665 dibagi 4.325 sama dengan 1,77 kali. Pada tahun 2024 terdapat data 9.710 dibagi 5.460 sama dengan 1,78 kali. Untuk interpretasinya, current ratio mengalami kenaikan tipis dari 1,77 kali menjadi 1,78 kali. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek sedikit lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan likuiditas perusahaan masih cukup baik. Untuk sub yang kedua yaitu quick ratio. Rumusnya adalah quick ratio sama dengan aset lancar dikurangi persediaan dibagi liabilitas lancar. Pada tahun 2023 terdapat data 7.665 dikurangi 3.275 dibagi 4.325 sama dengan 4.390 dibagi 4.325 sama dengan 1,2 kali. Pada tahun 2024 terdapat data 9.710 dikurangi 4.745 dibagi 5.480 sama dengan 4.965 dibagi 5.460 sama dengan 0,98 kali. Untuk interpretasinya, quick ratio turun dari 1,02 kali menjadi 0,98 kali. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan membayar utang lancar tanpa mengandalkan persediaan mengalami penurunan karena persediaan meningkat cukup besar. Selanjutnya yaitu yang ketiga, debt to asset ratio atau DAR. Rumus DAR sama dengan total liabilitas dibagi total aset dikali 100%. Pada tahun 2023, terdapat 8.765 dibagi 16.300 dikali 100% sama dengan 53,77%. Pada tahun 2024, terdapat data 9.835 dibagi 2.200 dikali 100% sama dengan 48,69%. Interpretasinya, DAR atau debt to asset ratio mengalami penurunan dari 53,77% menjadi 48,69%. Artinya, proporsi aset yang dibiayai oleh utang semakin kecil sehingga kondisi perusahaan menjadi lebih sehat. Selanjutnya, yang keempat, debt to equity atau debt to equity ratio atau DER. Rumusnya total liabilitas dibagi total ekuitas dikali 100%. Pada 2023, terdapat data 8.765 dibagi 7.353 dikali 100% sama dengan 116,32%. Pada tahun 2024, terdapat data 9.835 dibagi 10.365 dikali 100% sama dengan 94,89%. Interpretasinya, DER atau debt to equity ratio menurun dari 116,32% menjadi 94,89%. Hal ini berarti struktur modal perusahaan semakin baik karena modal sendiri lebih besar dibandingkan penggunaan utang. Selanjutnya ada gross profit margin atau GPM, yaitu rumusnya laba kotor dibagi penjualan dikali 100%. Pada tahun 2023, 4.275 dibagi 11.315 dikali 100%
sama dengan 37,78%. Pada tahun 2024, 4.385 dibagi 15.035 dikali 100% sama dengan 29,17%. Interpretasinya adalah gross profit margin mengalami penurunan. Artinya, meskipun penjualan meningkat, biaya pokok penjualan meningkat lebih besar sehingga laba kotor terhadap penjualan menjadi lebih kecil. Selanjutnya ada net profit margin atau NPM. Rumusnya laba bersih dibagi penjualan dikali 100%, yaitu pada tahun 2023, 955 dibagi 11.315 dikali 100% sama dengan 8,44%. Pada tahun 2024, 940 dibagi 15.035.000 dikali 100% sama dengan 6,25%. Interpretasinya adalah net profit margin turun dari 8,44% menjadi 6,25%. Hal ini menunjukkan setiap 100.000 penjualan menghasilkan laba bersih yang lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, return of asset atau ROA. Rumusnya, laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Pada tahun 2023, 955 dikali 16.300 dikali 100% sama dengan 5,86%. Pada tahun 2024, 940 dibagi 20.200 dikali 100% sama dengan 4,65%. Interpretasinya adalah ROA mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari seluruh aset yang dimiliki menjadi kurang optimal. Selanjutnya, return of equity atau ROE. Rumusnya, laba bersih dibagi total ekuitas dikali 100%. Pada tahun 2023, 955 dibagi 7.535 dikali 100% sama dengan 12,67%. Pada tahun 2024, 940 dibagi 10.365 dikali 100% sama dengan 9,07%. Untuk interpretasinya, ROE turun dari 12,67% menjadi 9,7%, sehingga tingkat pengembalian kepada pemegang saham mengalami penurunan. Selanjutnya yang ke-9, perputaran piutang. Rumusnya perputaran piutang sama dengan penjualan dibagi piutang usaha. Untuk 2023 terdapat data 11.315 dibagi 2.290 sama dengan 4,94 kali. Untuk tahun 2024 terdapat data 15.035 rupiah dibagi 2.650 rupiah sama dengan 5,67 kali. Interpretasinya adalah perputaran piutang meningkat dari 4,94 kali menjadi 5,67 kali. Yang berarti penagihan piutang menjadi lebih cepat sehingga pengolahan piutang semakin baik. Selanjutnya yaitu perputaran persediaan. Perputaran persediaan rumusnya HPP dibagi persediaan. Pada tahun 2023 terdapat data 7.040 rupiah dibagi 3.275 ribu sama dengan 2,15 kali. Pada tahun 2024, 10.650 dibagi 4.745 sama dengan 2,24 kali. Interpretasinya adalah perputaran persediaan meningkat dari 2,15 kali menjadi 2,24 kali. Hal ini menunjukkan persediaan lebih cepat terjual dibanding tahun sebelumnya, sehingga pengolahan persediaan menjadi lebih efisien. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua ada common size dan trend. Untuk A, common size neraca. Presentase dihitung terhadap total aset. Pada pos akun 2023 dan 2024 terdapat tabel sebagai berikut. Ada keterangan pos akun, yaitu di dalamnya ada kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan, aset lancar lainnya. Dan total aset lancar
ada aset tetap, aset tidak lancar lainnya. Untuk total keseluruhan aset tidak lancar yaitu pada tahun 2023 5,298%, pada tahun 2024 5,193%. Untuk total aset keseluruhan 2023 dan 2024 yaitu 100%. Pada pos akun liabilitas pada tahun 2023 dan 2024 yaitu terdapat prosentase 100%. Jadi, untuk interpretasi pada neraca tahun 2023 dan 2024 adalah berdasarkan analisis common size neraca, komposisi aset perusahaan masih didominasi oleh aset tidak lancar. Meskipun proporsinya sedikit menurun pada tahun 2024, persediaan mengalami peningkatan dari 20,09% menjadi 23,49%, yang menunjukkan perusahaan menyimpan stok lebih banyak untuk memenuhi permintaan pasar. Di sisi lain, proporsi liabilitas terhadap total aset turun dari 53,77% menjadi 48,69%. Sedangkan ekuitas meningkat menjadi 51,31%. Hal ini menunjukkan struktur permodalan perusahaan semakin sehat karena lebih banyak biaya oleh modal sendiri. B. Common size laporan laba rugi. Presentase dihitung terhadap penjualan. Di situ ada tabel yang di dalamnya ada penjualan, harga pokok penjualan, laba kotor, beban operasional, laba operasional, beban bunga, beban sebelum pajak, pajak penghasilan. Dan totalnya itu laba bersih. Laba bersih pada tahun 2023 sebesar 844%, pada tahun 2024 sebesar 625%. Interpretasinya, hasil common size menunjukkan bahwa persentase harga pokok penjualan atau HPP meningkat cukup besar, yaitu dari 62,22% menjadi 70,83% dari penjualan. Akibatnya, laba kotor dan laba bersih mengalami penurunan walaupun penjualan meningkat. Keuntungan yang diperoleh perusahaan menjadi lebih kecil karena biaya produksi meningkat lebih cepat dibandingkan pertumbuhan penjualan. Selanjutnya yaitu analisis tren atau presentase perubahan. Rumusnya tren tahun 2024 dikurangi tahun 2023 dibagi tahun 2023 dikali 100%. Di situ terdapat tabel pada kelompok komponen yaitu ada penjualan, laba bersih, total aset, dan total liabilitas. Untuk tahun 2023, penjualan terdapat 11.315. Untuk tahun 2024, 15.035.000. Pada komponen laba bersih tahun 2023 sebesar 955, pada tahun 2024 sebesar 940, pada komponen total aset tahun 2023 16,3, tahun 2024 20,2, untuk komponen total liabilitas pada tahun 2023 8,765, 8.765, pada tahun 2024 9.835. Jadi dapat disimpulkan, berdasarkan analisis common size dan trend, dapat disimpulkan bahwa PT Sepatu Anggun Sejahtera mengalami pertumbuhan penjualan dan total aset pada tahun 2024 yang menunjukkan perusahaan terus berkembang, namun peningkatan tersebut belum mampu meningkatkan laba bersih karena biaya produksi juga meningkat, sehingga margin laba menurun. Di sisi lain, struktur keuangan perusahaan membaik karena kenaikan aset lebih besar dibandingkan kenaikan liabilitas, sehingga porsi ekuitas menjadi lebih besar. Hal ini menunjukkan kondisi keuangan perusahaan cukup baik, tetapi efisiensi biaya masih perlu ditingkatkan agar pertumbuhan penjualan dapat menghasilkan laba yang lebih optimal. Selanjutnya yaitu nomor
pertanyaan nomor 3 yaitu analisis arus kas. Yang pertama, analisis arus kas operasi. Yaitu arus kas dari aktivitas operasi meningkat dari 1,405.000 pada tahun 2023 menjadi 1.500.000 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu menghasilkan kas dari kegiatan operasional utamanya, yaitu penjualan produk alas kaki. Meskipun laba bersih sedikit menurun, arus kas operasi tetap meningkat, yang berarti aktivitas operasional perusahaan masih berjalan dengan baik dan mampu menghasilkan kas yang cukup untuk mendukung kegiatan usaha sehari-hari. Selanjutnya, yang nomor 2, analisis arus kas investasi. Arus kas investasi mengalami penurunan dari 995 juta menjadi 1.755 juta, yaitu negatif. Nilai negatif yang lebih besar menunjukkan perusahaan mengeluarkan dana lebih banyak untuk aktivitas investasi, seperti pembelian aset tetap atau pengembangan usaha. Kondisi ini dapat dianggap sebagai langkah yang positif karena perusahaan sedang melakukan investasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis di masa mendatang. Selanjutnya, yang ketiga, analisis arus kas pendanaan. Arus kas pendanaan berubah dari minus 155 juta pada tahun 2023 menjadi positif 265 juta pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2024 perusahaan memperoleh tambahan dana dari aktivitas pendanaan, misalnya melalui pinjaman atau sumber pendanaan lainnya. Dana tersebut kemungkinan digunakan untuk membantu membiayai investasi dan kebutuhan operasional perusahaan. Selanjutnya nomor 4, kemampuan perusahaan menghasilkan kas. Secara keseluruhan, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan aktivitas operasional masih tergolong baik. Hal ini terlihat dari meningkatnya arus kas operasi pada tahun 2024. Walaupun kas akhir tahun sedikit turun dari 1.495 juta menjadi 1.425 juta. Penurunan tersebut terjadi karena perusahaan mengeluarkan dana investasi yang cukup besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa penurunan kas bukan disebabkan oleh lemahnya operasional, melainkan karena perusahaan sedang melakukan ekspansi melalui investasi. Selanjutnya, yaitu pertanyaan yang keempat, interpretasi kondisi keuangan. Yang pertama, interpretasi kondisi keuangan. Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan common size, tren, dan arus kas, kondisi keuangan PT Sepatu Anggun Sejahtera pada tahun 2024 secara umum masih tergolong cukup baik, meskipun terdapat beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian. Yang nomor 2, kekuatan perusahaan. Yang pertama, penjualan mengalami peningkatan sebesar 32,88%, menunjukkan bahwa permintaan terhadap produk perusahaan semakin meningkat dan perusahaan mampu memperluas penjualan. Yang kedua, total aset meningkat sebesar 23,93%, yang menunjukkan adanya pertumbuhan perusahaan melalui penambahan aset untuk mendukung kegiatan operasional. Yang ketiga, struktur permodalan semakin sehat, terlihat dari penurunan debt to asset ratio dan debt to equity ratio. Selain itu, proporsi ekuitas meningkat sehingga perusahaan tidak terlalu bergantung pada utang. Yang keempat, arus kas operasi tetap positif dan meningkat, yang menunjukkan perusahaan mampu menghasilkan kas dari aktivitas operasional untuk mendukung kelangsungan usahanya. Yang kelima, perputaran piutang dan persediaan meningkat, sehingga pengelolaan aset lancar menjadi lebih efisien dibandingkan tahun sebelumnya. Yang ketiga yaitu kelemahan perusahaan. Yang pertama, laba bersih mengalami penurunan sebesar 1,57%, meskipun penjualan meningkat cukup tinggi. Yang kedua, profitabilitas menurun, terlihat dari turunnya gross profit margin atau GPM, net profit margin atau NPM, return of asset atau ROA, dan return of equity atau ROE. Hal ini menunjukkan perusahaan belum mampu mengubah peningkatan penjualan menjadi peningkatan laba. Yang ketiga,
harga pokok penjualan atau HPP, meningkat cukup besar, sehingga mengurangi laba yang diperoleh perusahaan. Yang keempat, quick ratio menurun, yang menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban lancar tanpa mengandalkan persediaan menjadi lebih sedikit lemah. Selanjutnya yaitu poin pertanyaan yang kelima, rekomendasi manajerial. Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan, common size, trend, dan arus kas, terdapat beberapa rekomendasi yang tepat yang dapat dilakukan manajemen PT Sepatu Anggun Sejahtera untuk memperbaiki dan mempertahankan kinerja keuangan perusahaan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi biaya produksi, yaitu perusahaan perlu mengendalikan biaya produksi karena harga pokok penjualan atau HPP meningkat cukup besar pada tahun 2024. Manajemen dapat melakukan evaluasi terhadap penggunaan bahan baku, meningkatkan efisiensi proses produksi, serta mengurangi pemborosan agar biaya produksi lebih terkendali. Dengan demikian, laba kotor dan laba bersih dapat meningkat. Selanjutnya, rekomendasi yang kedua, mengoptimalkan pengelolaan persediaan, yaitu persediaan mengalami peningkatan yang cukup tinggi, sehingga menyebabkan quick ratio menurun. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengelola persediaan secara lebih efektif, misalnya dengan menyesuaikan jumlah produksi dengan permintaan pasar dan menerapkan sistem pengendalian persediaan yang lebih baik. Langkah ini dapat mengurangi biaya penyimpanan dan mempercepat perputaran persediaan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, meningkatkan profitabilitas perusahaan. Yaitu, walaupun penjualan meningkat, laba bersih justru mengalami sedikit penurunan. Manajemen perlu menyusun strategi untuk meningkatkan keuntungan seperti memperluas pasar, meningkatkan kualitas produk, mengembangkan inovasi produk, serta melakukan evaluasi terhadap biaya operasional agar keuntungan yang diperoleh lebih optimal. Selanjutnya yang keempat, mempertahankan struktur modal yang sehat, yaitu penurunan rasio DAR dan DER menunjukkan kondisi struktur modal perusahaan sudah semakin baik. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya tetap menjaga keseimbangan antara penggunaan utang dan modal sendiri, agar risiko keuangan tetap terkendali, serta kewajibannya tetap terjaga. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, PT Sepatu Anggun Sejahtera menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik pada tahun 2024. Hal ini terlihat dari meningkatnya penjualan, total aset dan arus kas operasi serta membaiknya struktur modal perusahaan. Namun, laba bersih dan rasio profitabilitas mengalami penurunan karena biaya produksi yang meningkat. Secara keseluruhan, kondisi keuangan perusahaan masih tergolong baik, tetapi manajemen perlu meningkatkan efisiensi biaya, mengolah persediaan, dengan baik dan mengoptimalkan investasi agar pertumbuhan penjualan dapat diikuti dengan peningkatan laba pada periode berikutnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.